Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Heri Wirawan. Di sini akan menjelaskan materi mengenai enkapsulasi dan abstraksi. Dan di dalam enkapsulasi dan abstraksi ini terdiri dari beberapa bagian yang diantaranya ada control access dan terdiri dari dua yaitu public dan private. Dan kemudian ada namanya data hiding, properties, name mangling, abstract base classes atau yang bisa disingkat ABC, dan yang terakhir namanya mixin. Jadi di sini saya akan memperkenalkan dulu apa itu enkapsulasi dan abstraksi itu sendiri ya. Enkapsulasi merupakan suatu metode yang konsepnya membungkus data dan metode dalam satu kelas serta mengontrol akses terhadap data tersebut ya. Yang tujuannya adalah untuk melindungi data, mencegah akses sembarangan dan membuat program lebih terstruktur. Kemudian untuk abstraksi adalah tujuannya itu yaitu menyembunyikan detail kompleks dan hanya menampilkan fungsi penting. Jadi kayak contohnya gini, kita menggunakan ATM ya, kita hanya menekan tombol dan menunggu proses uang keluar atau melakukan proses transaksi transfer atau segala macamnya tanpa harus tahu proses apa saja yang dilalui dari ATM tersebut untuk melakukan sebuah logika-logika untuk melakukan proses-proses tersebut. Setelah saya menjelaskan beberapa abstraksi dan enkapsulasi tersebut, di sini saya akan menjelaskan juga apa itu namanya control access. Jadi control access ini dia terdiri dari dua macam ya. Terdiri dari dua macam. Yang pertama itu adalah publik dan juga namanya uh, private. Jadi di sini saya akan langsung mencontohkan apa itu public dan itu private. Di antara di sini ada namanya, kita buat di sini namaku Heru, dan di sini kita rencana mau buat password. Ini di sini saya di sini membahas tentang private, jadi kita buat di sini contohnya password. Kalau untuk private dia menggunakan garis underscore-nya dua, jadi kita buat password sini. Kemudian kita buat terserah passwordmu apa gitu, kita buat misalkan 123. Nah, ini di sini ini merupakan contoh dari private yang dimana dia menggunakan tanda garis dua gitu, tanda baris dua seperti ini. Ini dinamakan private ya. Kemudian selanjutnya ada namanya data hiding, yang seperti saya jelaskan sebelumnya pada bagian control access yang pada bagian private itu sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, yaitu pada data hiding, yaitu dia menggunakan sebuah tanda underscore-nya double underscore agar sebuah variabel tersebut tidak bisa diakses secara langsung gitu. Dia harus menambahkan metode atau cara lain agar supaya bisa diakses, agar pada bagian data hiding ini, data yang di hide ini bisa diakses gitu ya. Baik, selanjutnya di sini saya akan jelaskan apa itu properties. Jadi properties ini adalah mekanisme untuk mengakses dan mengubah data atribut seperti biasa, tetapi sebenarnya dikontrol oleh metode atau fungsi ya. Dan di sini artinya dari luar terlihat seperti variabel biasa, namun di dalamnya ada logika atau validasi atau semacam aturan dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini sebagai contoh kita memiliki sebuah data hiding. Sebuah data hiding seperti ini. Di sini saya coba buat kelas. Di sini kita memiliki data hiding berupa saldo. Nah, kita di sini memiliki data hiding. Terus di bawahnya kita membutuhkan sebuah set atau get ya, set dan get ya. Saya akan tambahkan langsung nah, jadi kita buat sebuah properties. Di antaranya di sini ada getter, yang di sini kita get saldo, terus kita akan mengambil nilai itu saldo itu sendiri. Dan kemudian di sini bagian setternya set saldo dan memasukin nilai pada saldo itu. Nah,
Karena kita menggunakan set and get, hal itu menurut kita nih sangatlah tidak praktis. Karena kurangnya Pythonic ya istilahnya. Di sini agar lebih praktis lagi, ini kita akan nambahkan namanya properties. Kita buat seperti ini, akeong atau add sini, add prop. Nah, di sini kesannya jauh lebih rapi ya dibandingkan sebelumnya. Oleh karena itu sarankan kita menggunakan akeong seperti ini untuk properties agar lebih rapi saja ya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya name mangling. Nah, name mangling ini adalah pada name mangling ini nama variabel yang diawali dengan double underscore akan diubah secara otomatis oleh Python itu sendiri. Nah, tujuan dari name mangling ini pertama yaitu menghindari konflik nama, kemudian untuk mendukung konsep data hiding atau private ini. Jadi di sini contohnya, di sini kita sudah punya contoh dari data hiding itu sendiri. Di sini kita memiliki kelas contoh dev init self data. Nah, variabel data ini pada konsep name mangling ini dia akan membuat seolah-olah Python ini membuat seolah-olah dia seperti ini, contoh data, contoh nama kelas ini, kemudian dia akan mengambil variabel dari pada kelas tersebut itu data, sebagai contohnya aja ya. Pada konsep name mangling ini dia akan membuat sebuah konsep seperti ini dia. Nah, kemudian kenapa Python itu melakukan hal tersebut? Dia ada dua alasan utama. Yang pertama itu adalah agar private ya. Kemudian kalau kedua adalah untuk menghindari bentrok di inheritance. Yang di sini, ini juga saya memiliki contoh. Sebagai contoh, nah pada kelas A ini, pada kelas A dia memiliki self data. Dia akan pasti menampilkan hasil yang tadinya dia menampilkan hasil yang seperti ini. Nah, yang dia awalnya seperti ini, pada name mangling ini dia akan menjadikan konsepnya akan menjadi seperti ini dia. Yang diawali dengan nama kelas, terus nama variabel data. Baik, selanjutnya di sini ada yang namanya abstract base classes atau yang biasa disingkat dengan ABC. Nah, jadi abstract base class ini adalah kelas yang tidak bisa digunakan langsung dan berfungsi sebagai template untuk kelas lain. Oke. Jadi contohnya gini, kita membuat kelas dan kelas itu digunakan untuk sebagai wadah untuk kelas lainnya lagi, gitu ya. Nah, jadi contohnya di sini saya sudah buat sebuah kelas ABC-nya. Nah, pada kelas ABC ini dia harus menambahkan sebuah modul from ABC import ABC abstract method. Oke. Dan di sini kita menambahkan kelas hewan yang sebagai template-nya, kelas ABC yang harus kita tambahkan akeong atau add abstract method dev suara self. Dan kemudian di kelas selanjutnya kita tambahkan lagi sebagai template-nya kelas hewan yang berasal dari kelas ABC sebelumnya. Jadi intinya ABC ini sebagai template untuk kelas-kelas yang ada di bawahnya gitu ya. Jadi intinya seperti itu. Baik, selanjutnya di terakhir ada yang namanya mixin. Nah, mixin ini adalah kelas kecil yang dibuat untuk menambahkan fitur tertentu ke kelas lain. Nah, ciri penting dari mixin ini adalah dia tidak berdiri sendiri dan tidak untuk dibuat sebagai objek utama dan hanya menempel ke kelas lain. Nah, jadi di sini mixin ini hanya sebagai pelengkap atau untuk menambah fitur-fitur kecil untuk beberapa kelas-kelas kecil lainnya gitu. Jadi kebanyakan orang menggunakan kesalahan utama dari mixin ini adalah orang menggunakan mixin ini sebagai kelas utama dan mereka terlalu banyak menaruh banyak logika serta menganggap mixin ini sebagai parent utamanya gitu loh. Nah, jadi sebagai contoh di sini saya sudah buat codingannya bagaimana mixin itu bekerja. Dia agak-agak mirip seperti ABCD tadi, tapi ini hanya untuk kelas-kelas kecil saja dia. Jadi kita contohkan saja. Untuk kita membuat sebuah
pemrograman, untuk menambahkan fitur kita tak perlu menaruh satu-satu terhadap sebuah kelas-kelas yang ingin kita masukin. Misalkan contoh kita ingin membuat sebuah fitur pada kelas mobil dan kelas motor, ternyata itu fiturnya sama, mending kita buat sebuah kelas mixin aja gitu ya. Jadi di sini kita buat kelas mixin di sini untuk membuat sebuah fitur-fitur yang fitur nanti itu sama kelas mobil dan kelas motor ini fiturnya sama gitu. Jadi ini di sini kelas mixin ini digunakan untuk menambahkan fitur-fitur pada kelas kecil tersebut. Baik, sekian dari saya. Bila ada kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.